Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya Amanda Cininta. Dan juga bersama saya Chakri Miller, dan hari ini kita akan membahas mengenai topik menyikapi tragedi AirAsia KZ8501. Insiden jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 sempat menjadi trending topik dunia Twitter di penghujung tahun 2014. Para pengguna media sosial mengumpulkan informasi baik identitas penumpang ataupun menyampaikan dukungan dalam berbagai bentuk bagi keluarga korban. Dukungan moral dari komunitas awam dan penerbangan terus mengalir seiring berjalannya proses evakuasi yang dilaksanakan tim SAR gabungan di kawasan Selat Karimata. Dan untuk membahas mengenai aksi komunitas penerbangan mengenai insiden AirAsia KZ8501 ini telah hadir di studio seorang pilot senior dari Sekapten Hanafi Herlim. Ya, dan kita juga sedang menunggu kehadiran flight attendant senior yaitu Ferdian Shendi yang sudah mengunggah dan membuat sebuah video dukungan video simpati untuk para betul sekali. korban. Tapi untuk sekarang ada selamat datang Kapten Hanafi di studio Berita 1. Kapten, ini sejak tragedi KZ8501 perhatian masyarakat kembali tertuju ke segala sesuatu profesi yang berhubungan dengan dunia aviasi. Salah satunya yang paling disorot adalah pekerjaan sebagai pilot itu sendiri. Anda sendiri sudah mengantongi 20.000 jam lebih jam terbang. Nah, ini memang sangat berpengaruh sekali dalam menghadapi situasi yang sulit di udara ya, Kap? Secara tidak langsung, ya, karena pengalaman itu tidak bisa dibeli. Setiap hari kita menerbangi pesawat, kadangkala setiap saat dalam kurun waktu yang berbeda kita ganti pesawat. Tapi setiap hari kita pasti terbang walaupun dengan pesawat yang terdahulu, yang sebelumnya. Dan setiap hari pula kita mengalami suasana yang berbeda, terutama fenomena cuaca, keadaan lingkungan, di setiap situasi, setiap tempat selalu berbeda-beda. Tidak pernah ada hari-hari yang sama. Walaupun hari-hari yang sama setiap minggu ketemu lagi, tapi suasananya selalu berbeda-beda. Jadi bukan hanya jenis pesawatnya saja yang berbeda, tapi tantangan cuaca juga menurut kesaksian Kapten sendiri berdasarkan pengalaman puluhan tahun menerbangkan pesawat, memang bagian belahan dunia tempat kita berada ini menantang ya cuacanya? Setiap belahan dunia itu berbeda-beda fenomena cuacanya. Seperti di Indonesia, kita mengenal adanya iklim monsun ya. 6 bulan pertama itu musim penghujan, 6 bulan berikutnya musim kemarau. Kalau di luar negeri kan ada 4 musim. Sedangkan di tiap-tiap belahan bumi itu cuaca beda-beda fenomenanya. Baik, nah berarti bisa kita simpulkan kompetensi seorang pilot dan co-pilot dengan jam terbang itu sangat berkaitan erat ya, Cap, dengan seperti apa mereka menghadapi segala kondisi saat menerbangkan pesawat. Iya, tentunya sangat berbeda posisi dari seorang captain dengan seorang co-pilot beserta pengalamannya masing-masing. Itu tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli. Jadi pengalaman kita setiap hari yang berbeda-beda dalam menghadapi cuaca, kondisi mesin, kondisi pesawat, belum lagi kondisi penumpang yang mungkin ada masalah di belakang yang harus kita tangani. Semuanya itu kita lakukan secara profesional. Begitupun juga dalam menghadapi cuaca. Seperti apa cuaca tersebut yang harus dihindari atau yang harus diupayakan supaya kita jangan sampai terkena cuaca yang jelek seperti itu. Kita sudah dapat data-data sebelum kita berangkat. Baik. Dengan jam terbang Kapten sendiri yang sudah 22.200 untuk total jam terbang Kapten, informasinya yang diterima adalah penerbangan Asia Tenggara itu termasuk rute penerbangan yang cukup padat. Mungkin Kapten pernah ada pengalaman sendiri untuk penerbangan rute Asia Tenggara? Kalau untuk di dunia sekarang ini, di belahan dunia manapun juga, dengan bertambahnya tahun, bertambahnya pesawat, bertambahnya airline baru, itu sudah pasti dimanapun juga padat. Baik. Padat sekali traffic, terutama di Indonesia, di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu seperti satu menit saja, itu sudah ada pergerakan atau 1 jam pergerakan bisa mencapai sekitar 60 atau 70 pesawat. Jadi bisa dibayangkan betapa padatnya traffic yang ada di Jakarta ini. Di luar negeri pun sama saja. Ya, jadi Anda melihat memang kita ini kan sudah banyak teori, masih banyak yang menganggapan ini bandara-bandara di negara kita ini over capacity sebetulnya. Anda berpendapat sama? Dengan frekuensi penerbangan, bertambahnya maskapai, sering berjalannya tahun, Anda Betul barusan. sekali. Sudah padat sekali. Anda punya pengalaman pribadi, mungkin
dengan jam terbang yang sangat tinggi dengan Kalau pengalaman pribadi saya hampir sama semua dengan pengalaman pilot yang ada Pilot di yang Indonesia lain, ya. Karena kita terbang di Indonesia, di Jakarta terutama di Soekarno-Hatta. Terutama pada saat-saat jam sibuk seperti jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore itu padat sekali. Baik yang berangkat maupun yang pulang. Ada kalanya kita harus holding berkali-kali karena pesawat yang mendarat itu harus diatur sedemikian rupa supaya dalam hal pendaratannya itu bisa ada separasi paling tidak sekitar 7-8 mil untuk pesawat yang mau mendarat yang berikutnya dan diberikan pesawat lagi yang mau berangkat, mau take off. Jadi itu diatur oleh ATC sedemikian rupa supaya tidak bertabrakan tentunya. Baik, dari pengalaman Kapten Hanafi sendiri, dari Kapten tadi menyatakan situasi dan kondisi saat penerbangan pesawat selalu berbeda-beda setiap hari. Kondisi krusial yang seperti apa yang paling sering dihadapi oleh pilot? Tapi mungkin Kapten bisa menjawabnya nanti di segmen berikutnya. Medi, kita break sejenak. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog Lunch Talk setelah jeda berikut ini.